Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Guspa Rizal Fatur Rahim dari kelas 4D. Di sini saya ingin memberikan penjelasan mengenai proyek ujian akhir semester saya, yang dimana tema yang saya ambil itu adalah cryptocurrency. Cryptocurrency adalah sebuah e-wallet yang memiliki fitur, yaitu pertama untuk mengecek jumlah aset yang dimiliki, lalu yang kedua fitur menambah aset, ketiga withdraw aset, dan keempat dalam menu keluar. Oke, langsung saja. Yang dimana dalam paket cryptocurrency saya memiliki 4 buah kelas, yang dimana yang pertama yaitu kelas crypto aset, lalu kelas Bitcoin, dan kelas Solana, serta kelas crypto app. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan kode dari crypto aset. Pada crypto aset terdapat dua atribut utama, yaitu nama dan jumlah, yang dienkapsulasi dengan private final. Lalu pada bagian konstruktor, di sini saya menambahkan tipe string dan juga double. String untuk nama dan juga double untuk jumlah. Lalu saya deklarasikan di sini. Lalu di bawah sini ada mutator atau getter untuk mendapatkan jumlah. Lalu ada aksesor, itu ini untuk setting jumlah. Lalu ada aksesor untuk mendapatkan jumlah atau mengambil jumlah. Lalu di sini ada nama, dan ini adalah harga pasar. Lalu di bawahnya ada bentuk polimorfisme ditambah dengan aksesor. Ini melalui metode overriding yang akan digunakan di subclass. Oke, lanjut. Ada pada Bitcoin. Pada kelas Bitcoin ini ada kelas yang di inheritance dengan extend pada crypto aset tadi. Lalu di konstruktor ini public Bitcoin dengan double jumlah. Konstruktor ini akan dipanggil saat objek Bitcoinnya dibuat. Lalu parameter jumlah unit Bitcoin yang dimiliki. Ini pada baris super Bitcoin terdapat pemanggilan konstruktor dari superclass atau di crypto aset. Lalu ketika dijalankan, namanya akan diisi dengan Bitcoin dan juga jumlah, parameter jumlah yang dimiliki. Lalu di bawahnya itu metode override atau polymorphisme overriding, yang dimana metode overriding sebelumnya sudah didefinisikan di kelas crypto asset dengan nilai default 0, ya. Ini di sini nih. Yang dimana diubah menjadi 100.000 untuk harga pasar Bitcoin, yang contoh saja. Lalu lanjut di Solana, kelas Solana juga sama dengan kelas Bitcoin, jadi tidak perlu penjelasan secara langsung. Lalu pada kelas crypto app atau crypto app, yang dimana kelas utama yang berisi metode mainnya atau tempat program dijalankan. Di dalamnya di sini ada objek scanner untuk membaca input pengguna, ya.
melalui terminal. Objek itu saya bungkus ke dalam try with research agar tertutup otomatis saat program selesai. Program ini membuat array aset yang berisi dua objek, yaitu Bitcoin dan juga Solana. Keduanya merupakan turunan dari kelas crypto asset ini. Lalu penggunaan array ini menunjukkan penerapan konsep array, objek, inheritance, dan polimorfisme. Kemudian di sini saya melakukan atau menambahkan perulangan menggunakan perulangan do atau while yang terus berjalan selama program belum memilih keluar, yaitu pada di case 4 atau while pilihan 4. Lalu lanjut pada case 1. Blok case 1 ini dijalankan saat pengguna memilih opsi cek jumlah aset. Ini opsi pertama ya. Di dalam case 1 ini di sini saya menambahkan polimorfisme dan juga aksesor. Yang dimana saya juga menambahkan perulangan di sini untuk mencetak berulang-ulang aset yang dimiliki. Lalu di sini ada perhitungan untuk nilai seluruh aset dan juga program ini menghitung total kekayaan dengan menjumlahkan semua nilai aset ya. Dan semuanya ini menggunakan perulangan dan menyimpannya dalam variabel total. Lalu lanjut pada case 2. Pada case 2 ini yaitu ketika pengguna memilih opsi tambah aset atau menginput angka 2. Pada bagian ini program meminta input jenis koin yang ingin dibeli, yaitu pertama Bitcoin atau Solana. Dengan pilihan pertama untuk Bitcoin dan untuk kedua Solana. Lalu meminta jumlah aset yang ingin dibeli, misalnya 1 atau 2. Namun jika pengguna mencantumkan atau menginput data selain 1 atau 2, akan muncul pesan ini. Maka pilihan koin yang harus dipilih yaitu 1 dan juga 2. Ini sifatnya mutlak. Oke, lanjut. Ini jika jumlah koin yang ingin dibeli kurang dari 0, maka akan memberikan pesan atau muncul pesan itu jumlah ini tidak boleh negatif ya. Lalu jika input valid atau input yang diinput itu benar, tidak kurang dari 0, maka akan menjalankan program ini ya. Di mana jumlah dapatkan dari metode sebelumnya tadi, lalu ditambah dengan jumlah yang ingin dibeli. Lalu setelah benar akan muncul ini pesan berhasil membeli dan mencetak jenis koin dan juga ya. Lanjut. Lanjut pada polimorfisme. Ini sedikit sama saja ya untuk di atas tadi. Lalu
jika yang dimasukkan ini selain integer, akan muncul pesan ini, dan jenis pesan apa yang akan muncul atau jenis pesan apa yang error ya. Oke, lanjut pada case ketiga atau percabangan ketiga, itu ketika pengguna memilih untuk withdraw aset. Yang pertama akan muncul pilihan atau menu, yaitu withdraw coin atau ya withdraw coin yang berisi yang pertama Bitcoin dan juga Solana. Dan juga sama pilihannya juga mutlak harus 1 atau 2, tidak bisa yang lain. Lalu ketika valid akan diteruskan jadi ini, itu pengguna akan disuruh untuk menambahkan jumlah yang ingin dibeli. Namun jika jumlah tersebut kurang dari 0, maka akan muncul pesan ini. Maka jika valid akan melakukan ini sedikit percabangan yang dimana ada aksesor, komutator, dan seleksi. Lalu jika jumlah WD yang dimasukkan itu kurang dari sama dengan indeksnya atau koinnya, maka jumlah yang ada tadi yang tersimpan akan dikurangkan dengan jumlah WD yang telah ditambahkan atau yang kita melakukan case kedua tadi. Maka akan muncul pesan berhasil withdraw ditambah jumlah withdraw saat ini dan juga nama dari koinnya. Namun jika ini tadi tidak valid atau kurang dari jumlah yang dimiliki yang tersimpan, akan muncul pesan ini ya. Namun jika yang dimasukkan selain integer, akan muncul pesan ini. Lalu ketika case 4 ini adalah untuk menutup menu. Jika yang dimasukkan selain 4, maka menu tersebut tidak tertutup. Atau jika yang dimasukkan selain 4, misalnya 5, 6, akan muncul ini. Nih. Oke, langsung saja kita masuk ke program. Nih. Pertama, misalnya kita untuk menjumlah aset. Ya. Tuh, yang koin kita miliki adalah 0, 0 dan total networknya 0. Kenapa? Karena kita belum melakukan atau menambah aset. Namun jika kita tambah aset terlebih dahulu, nah akan muncul pilihan yang ingin dipilih. Misalnya kita memilih Bitcoin atau BTC, jumlah yang ingin dibeli 1, maka ini total net worth yang kita miliki adalah 100.000 USD. Lalu lanjut, misalnya kita untuk ingin menambahkan koin Solana, maka yang total nilai aset kita tadi akan bertambah. Nah, lanjut kita ingin withdraw, misalnya kita ingin withdraw koin Bitcoin yang ingin dibeli yang 1 tadi, karena kita cuma memiliki 1 koin, maka otomatis berkurang. Kita lihat asetnya tuh. Lalu kita akan withdraw Solana. Kita hanya memiliki Solana itu 1, maka aset yang kita miliki sekarang yaitu 0 ya. Tidak seperti sebelumnya, setelah kita tambahkan aset kita itu ada 100 berapa tadi. Oke, lanjut. Nih, pilihan yang tersedia itu 1 sampai 4. Bagaimana kita jika memasukkan angka 5, maka akan muncul pesan ini. Lalu yang kita masukkan sebelumnya kan
adalah integer. Bagaimana jika kita masukkan string? Tuh, tidak bisa, akan muncul ini pilihan input harus angka. Coba lagi, mau 100 kali pun tidak akan bisa. Maka kita harus masukkan pilihan 1, 2, 3 ataupun 4. Kita akan pilih angka 2 ya. Nih, jika kita selain memilih pilihan 1 atau 2, kita akan memilih 3 misalnya, akan muncul pesan error saat beli aset, yaitu koinnya tidak tersedia. Namun jika kita tambahkan string, akan muncul error ya. Lanjut, pada bagian 3 juga sama. Nah, lalu pada bagian terakhir yaitu 4. Udah. Sekian, terima kasih. Ini penjelasan kode dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.